Siapa itu kan? Kayaknya ini mah mobil anak buah si Topan yang kemarin nyulik si Peot teh. Ah, yang benar lu. Pewaris terakhir part 4. Malam itu, di dalam goa yang sangat gelap hanya sedikit pencahayaan yang sederhana. Bang Topan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka semua rahasia hidupnya kepada geng 4G, Dhot, Kona, Robi, dan Peot. Mereka yang selama ini menganggap Bang Topan sebagai pahlawan tak pernah menyangka bahwa pria itu menyimpan kisah kelam yang begitu besar. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu teman-teman supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Gue ini bukan orang baik, ucap Bang Topan dengan suara berat. Gue lahir di tengah dunia yang keras. Ayah angkat gue adalah kepala jaringan besar yang gak segan-segan ngehancurin siapa aja yang ngelawan dia. Keempat sahabatnya terdiam. Kona, yang biasanya suka bercanda, kini terlihat serius. Jadi, lo ini pewaris semua itu? Tanyanya pelan. Bang Topan mengangguk. Tapi gue nggak mau nerusin jalan itu. Gue mau berubah, mau ninggalin semua itu. Dhot menatap Bang Topan dengan mata penuh keyakinan. Kalau lo mau berubah, Bang, kita bakal bantu. Kita keluarga, kan? Bang Topan tersenyum tipis, merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, ia tahu keputusannya ini akan membawa banyak masalah. Di saat Bang Topan berusaha menjauh dari dunia kelamnya, kampung mereka menghadapi ancaman baru. Geng jalanan yang semakin berani membuat warga ketakutan. Mereka merusak properti, mengancam pedagang, bahkan membakar rumah Pak RT karena dianggap melaporkan aktivitas mereka. Melihat situasi ini, Bang Topan dan geng 4G berinisiatif menyusun rencana untuk menghentikan geng tersebut. Namun, Bang Topan menghadapi dilema besar. Ayah angkatnya memanggilnya pulang dengan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Ada perjodohan yang udah gue atur buat lo, ucap Pak Surya tegas saat Bang Topan datang. Lo harus nikah sama anak dari keluarga Herman. Ini demi aliansi kita. Bang Topan tertegun. Ia tahu perjodohan itu adalah langkah strategis untuk memperkuat kekuasaan keluarga mereka, tetapi hatinya menolak. Maaf, ayah. Gue nggak bisa. Gue nggak mau nerusin semua ini. Bapak angkat Bang Topan pun mendengar jawaban itu dengan raut wajah keras. Kalau lo nggak mau ikut aturan gue, lo bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini. Bang Topan tahu risikonya, tetapi ia tetap pada pendiriannya. Namun, penolakannya membuatnya murka. Malam itu, Bang Topan dihajar oleh anak buah ayah angkatnya dan dikurung di ruang bawah tanah rumah itu. Rencana penyelamatan. Geng 4G yang menyadari bahwa Bang Topan menghilang mulai mencarinya. Setelah menyelidiki, mereka mengetahui bahwa sahabat mereka sedang ditahan di rumah besar, yang dulu pernah diceritakan pada saat di goa. Kita nggak bisa biarin Bang Topan sendirian, ujar Peot, yang biasanya paling pemalu. Robi, yang dikenal sebagai pemikir kelompok, mengusulkan rencana untuk menyelamatkan Bang Topan. Kita butuh orang dalam. Mungkin Elin, adiknya Bang Topan, bisa bantu kita. Elin, yang juga merasa tidak setuju dengan cara ayahnya mengendalikan keluarga, setuju untuk membantu mereka. Dengan pengetahuan tentang tata letak rumah besar itu, Elin. Namun, saat mereka hampir berhasil mencapai ruang bawah tanah tempat Bang Topan dikurung, namun Peot tertangkap oleh anak buahnya saat itu. Kalian pikir kalian bisa membawa Topan pergi dari sini? Dia adalah pewaris gue, dan kalian semua cuma bocah-bocah nekat. Dhot mencoba berbicara dengan nada tenang. Bang Topan bukan cuma pewaris lo, Pak. Dia juga sahabat kita. Dia berhak milih jalan hidupnya sendiri. Ketua mafia tertawa kecil, tapi matanya menunjukkan ketidaksenangan. Hidup itu bukan soal pilihan. Ini soal tanggung jawab. Di saat ketegangan memuncak, Bang Topan, dengan tubuh lemah karena luka-lukanya, muncul dari balik kerangkeng. Ayah, kalau tanggung jawab itu artinya gue harus ngorbanin hidup gue buat sesuatu yang gue nggak percaya, gue lebih baik pergi. Bang Topan pun terdiam, kata-kata itu menusuk hatinya. Tetapi dia tidak menunjukkan emosinya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Kalau ini keputusan lo, gue nggak akan halangin. Tapi ingat, jalan yang lo pilih nggak akan mudah. Awal baru.
Bang Topan dan geng 4G akhirnya meninggalkan rumah besar itu dengan bantuan Eline. Meski luka-luka dan kelelahan, mereka merasa lega karena berhasil melewati rintangan besar. Eline, yang selama ini diam terhadap tindakan ayahnya, mulai mengambil langkah baru. Dia menggunakan sebagian aset keluarga untuk membantu orang-orang yang pernah dirugikan oleh konflik mereka. Salah satunya adalah Pak RT dan Pak Rungkat, yang rumahnya hancur dalam insiden sebelumnya. Eline memberikan mereka sebuah rumah baru sebagai bentuk permintaan maaf dan awal yang baru. Sementara itu, Bang Topan mulai merintis kehidupan baru di kampungnya. Bersama geng 4G, ia bekerja membangun komunitas yang lebih kuat dan bersatu. Meski masa lalunya masih membayanginya, Bang Topan tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu dan keberanian. Namun, di balik semua itu, ancaman baru mungkin saja muncul. Apakah Bang Topan dan geng 4G siap menghadapi tantangan berikutnya? Atau masa lalu Bang Topan akan terus menghantuinya? Bang Topan, seorang mantan anggota geng yang ingin meninggalkan masa lalunya, kini hidup sederhana bersama kelompok kecil bernama 4G, Dot, Kona, Robi, dan Peot. Hendrik, pemimpin geng jalanan yang berpengaruh, merasa Topan mengkhianati mereka saat memilih meninggalkan kelompok lama. Dendam Hendrik bertambah karena ia menuduh Topan membawa informasi penting yang membahayakan gengnya. Eline, adik angkat Topan sekaligus kekasih Hendrik, menjadi penghubung yang terjebak di antara mereka. Dia memahami keinginan Topan untuk berubah, tetapi juga terikat dengan Hendrik yang keras kepala. Konflik ini membangun emosi, membuat penonton simpati terhadap posisi sulit Eline. Hendrik mendapat informasi bahwa Topan dan kelompoknya bersembunyi di sebuah goa di pinggir hutan. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menghadapi Topan secara langsung. Hendrik tidak ingin menyelesaikannya dengan kekerasan saja, tetapi juga ingin memaksa Topan kembali ke gengnya, menjadikannya bawahan lagi. Saat Hendrik dan anak buahnya sampai di goa, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka memulai perdebatan sengit dengan Topan. Hendrik mencoba memanipulasi emosi Topan, mengingatkan masa lalu mereka saat bersama-sama di geng. Namun, Topan tetap teguh bahwa dia ingin hidup damai tanpa kekerasan. Hendrik merasa dihina oleh sikap Topan yang menolak ajakannya. Ia mulai mengancam, tetapi geng 4G menunjukkan solidaritas mereka dengan melindungi Topan. Terjadi aksi kejar-kejaran singkat di dalam hutan ketika kelompok Hendrik mencoba menangkap Topan. Dalam pelarian mereka, geng 4G menemukan sebuah desa kecil di dalam hutan. Penduduk desa ini hidup damai dan ramah, tetapi mereka tidak tahu bahwa desa mereka kini berada dalam bahaya. Topan dan gengnya sadar bahwa kehadiran mereka bisa menarik Hendrik ke desa tersebut. Topan dihadapkan pada dilema besar. Apakah dia harus terus melarikan diri dan meninggalkan desa? Atau melawan Hendrik untuk melindungi orang-orang tak bersalah di desa itu? Di sisi lain, Eline akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Hendrik dan bergabung dengan Topan, yang membuat Hendrik semakin marah. Ketika Hendrik dan kelompoknya akhirnya mencapai desa, terjadi konfrontasi besar. Namen, kali ini bukan perkelahian fisik yang menjadi inti cerita. Penduduk desa yang damai dan bersatu menghadapi geng Hendrik dengan cara damai. Mereka menunjukkan kekuatan solidaritas tanpa kekerasan. Aksi ini mengguncang emosi Hendrik, membuatnya mempertanyakan tujuan hidupnya. Hendrik akhirnya menyadari bahwa dendam dan kekerasan hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dengan berat hati, ia mundur dan membubarkan gengnya. Sementara itu, Topan dan geng 4G memutuskan untuk menetap di desa, membantu penduduk membangun kehidupan yang lebih baik. Cerita diakhiri dengan harapan. Topan berhasil meninggalkan masa lalunya yang kelam. Eline menemukan kebebasan, dan Hendrik mulai mencari jalan baru untuk hidupnya. Alur ini tetap menegangkan, penuh emosi, tetapi menghindari kekerasan yang berlebihan atau tindakan yang melanggar. Cerita juga memberikan pesan moral tentang perdamaian, solidaritas, dan kesempatan untuk berubah. Bagaimana menurut Anda? Geng 4G tidak hanya sekadar kelompok, tetapi juga keluarga kecil yang saling mendukung. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan persahabatan bisa menjadi tameng dalam menghadapi tantangan besar. Dalam cerita ini, solidaritas mereka memberikan pesan bahwa kerjasama dan saling percaya bisa mengatasi rintangan apapun. Hidup adalah tentang pilihan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu,
Tetapi kita selalu punya kendali untuk menentukan masa depan. Dengan tekad, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keberanian untuk memaafkan. Siapapun bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Jika Anda ingin, motivasi ini bisa dikuatkan dengan dialog yang menyentuh atau momen refleksi dalam cerita. Bagaimana menurut Anda?